Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Buku, tempat di mana kita ngobrolin isi buku-buku keren yang bisa membantu kita berpikir lebih jernih, lebih hidup lebih tenang, dan jadi versi diri kita yang lebih baik. Di episode perdana ini, saya mau ajak teman-teman kenalan dulu dengan salah satu buku pengembangan diri paling banyak dibicarakan di Indonesia, yaitu Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Buku ini sebenarnya memperkenalkan kembali ajaran filsafat kuno dari Yunani yang namanya Stoicisme, atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan Stoics. Tapi jangan khawatir, meskipun namanya agak berat, isi bukunya ditulis dengan cara yang ringan. Dekat dengan kehidupan sehari-hari, bahkan banyak dibumbui humor. Tujuan utama buku ini adalah sederhana tapi dalam, yaitu gimana caranya supaya kita bisa tetap tenang, rasional, dan waras di tengah segala macam drama yang terjadi di kehidupan. Henry sendiri menulis buku ini berdasarkan pengalaman pribadinya menghadapi depresi. Tapi buku ini bukan sekedar cerita pribadi. Ia mengajak kita untuk belajar dari pemikiran para filsuf Stoik seperti Epictetus, Marcus Aurelius, dan Seneca. Orang-orang yang hidup lebih dari 2000 tahun lalu, tapi pemikirannya masih relevan sampai sekarang. Nah, inti dari filosofi teras ini ada beberapa poin penting yang sering diulang. Yang pertama, ada konsep yang disebut dengan dikotomi kendali. Ini adalah cara berpikir bahwa dalam hidup ini ada dua jenis hal, yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan misalnya sikap kita, pilihan yang kita ambil, dan bagaimana kita merespons sesuatu hal. Sementara hal-hal seperti omongan orang lain, cuaca, atau keputusan atasan itu di luar dari kendali kita. Nah, kita diminta untuk fokus ke hal-hal yang memang bisa kita kendalikan dan belajar menerima seisinya dengan lapang dada. Yang kedua, Stoicisme mengajak kita buat menggunakan logika dan akal sehat daripada terbawa emosi. Misalnya, ketika ada sesuatu yang bikin marah atau kecewa, kita diajak buat pause sejenak, berpikir, apakah ini pantas bikin aku semarah ini? Bisakah aku melihatnya dari sudut pandang yang berbeda? Untuk yang ketiga, buku ini juga menekankan bahwa masalah, kesulitan, dan hal-hal yang nggak sesuai harapan itu sebenarnya adalah bagian dari hidup kita. Bukan sesuatu yang harus dihindari mati-matian, tetapi dijadikan kesempatan buat belajar dan berkembang. Stoik percaya bahwa karakter seorang itu terbentuk justru saat dia menghadapi hal-hal yang sulit, bukan saat hidupnya mulus-mulus saja. Dan yang gak kalah penting, hidup itu terjadi sekarang, bukan nanti atau udah punya uang, bukan besok atau kalau udah libur, bukan tahun depan kalau semua sesuai rencana. Kita diajak buat hadir di momen ini, sadar dan menikmati proses hidup ini dengan lebih tenang. Oke, lalu kenapa sih buku ini cocok banget buat dibaca sekarang? Karena hidup di zaman sekarang penuh dengan tekanan. Ada tuntutan dari media sosial, overthinking tentang masa depan, omongan orang, sampai krisis identitas. Nah, filosofi teras ini hadir bukan buat ngasih motivasi kosong, tapi buat ngajak kita berpikir lebih jernih dan menata ulang cara kita menghadapi hidup. Buat teman-teman yang sering ngerasa capek mental, sensitif sama omongan orang, atau gampang kepancing emosi, buku ini bisa jadi semacam alat bantu pertama untuk kesehatan mental. Dan yang keren, Henry menyampaikan dengan bahasa yang santai, kadang kocak, dan banyak contoh kehidupan nyata di Indonesia. Jadi nggak terasa kayak lagi baca filsafat yang bikin ngantuk. Oke, itu tadi penjelasan umum tentang buku Filosofi Teras. Di episode berikutnya kita bakal mulai bahas isi perbabnya secara lebih dalam.
Kita mulai dari bab pertama yang membahas tentang konsep dikotomi kendali dan gimana caranya menerapkan di kehidupan sehari-hari. Kalau kamu suka podcast ini, bantu dengan klik subscribe, kasih komentar atau saran, dan share ke teman-temanmu yang juga lagi cari ketenangan dalam hidup. Terima kasih udah dengerin Suara Buku. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap tenang, tetap berpikir jernih, dan semoga hari kamu menyenangkan. Bye-bye.